Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Apa kabar semua? Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan segala urusannya. Yang sakit cepat sembuh, yang lagi cari kerja semoga cepat dapat kerja. Pejuang skripsi saya doakan revisinya lancar. Pejuang mahar tetap semangat, yang berharap dilamar tercapai harapannya, yang belum dapat jodoh agar bertemu jodoh secepatnya. Yang belum subscribe semoga bisa klik tombol subscribe di bawah ini. Amin. Di tangan saya ini ada HP Oppo A54 4G. Jadi HP ini tuh layarnya pecah kemudian gelap, tapi ketika kita cas itu bergetar dan ada suaranya. Jadi saya pastikan bahwa ini yang bermasalah adalah LCD-nya, karena LCD-nya pecah ya. Jadi saya putuskan akan mengganti LCD-nya. Langsung saja kita eksekusi. Kita buka dulu bagian SIM tray-nya. Ini LCD-nya sudah saya lakban ya, menggunakan lakban bening supaya kalau kita bongkar dan LCD-nya pecah, itu pecahannya tidak belepotan kemana-mana. Setelah back cover terbuka, lanjut kita buka semua baut yang ada pada framenya. Kita buka frame bagian tengahnya. Untuk mencari jalan itu biasanya saya menggunakan cutter di atas lubang SIM tray-nya, karena di situ gampang terangkat. Setelah terangkat, kemudian saya seset menggunakan plastik seperti ini. Setelah frame terangkat itu jangan langsung ditarik ya, karena di sini masih ada fleksibel fingerprint. Kita buka dulu soketnya menggunakan alat congkel plastik, jangan yang besi ya, karena takutnya terjadi konslet. Lepas soket LCD dan soket baterainya. Jadi ini sudah ada LCD yang baru ya, ini dari M8 ya. Saya coba cek dulu sebelum membuka semua atribut dari toko, misalkan stiker garansi dan lain-lain ya. Jadi kalau ini ada masalah dalam pengecekan itu bisa kita return selama aksesori dari toko itu belum kita lepas, misalkan stiker, anti gores dan lain-lain. Di sini saya melakukan pengecekan terhadap LCD-nya, apakah LCD-nya berfungsi dengan normal, mulai dari layar sentuh, kecerahan, dan semuanya saya cek untuk memastikan bahwa ini benar-benar normal. Setelah yakin LCD-nya benar-benar normal, itu baru saya melakukan pengeleman dan perakitan ulang untuk menghindari terjadinya kerugian atau nombok. Jadi di sini kecerahan otomatisnya saya rasa kurang berfungsi dengan baik, tetapi ini bukan faktor karena LCD ya, karena di sini ya sensor proximity-nya mungkin terhalang oleh retakan LCD-nya. Ya, jadi ini nanti sensor proximity-nya setelah LCD-nya diganti mudah-mudahan bisa berfungsi dengan normal. Setelah melakukan pengecekan beberapa saat, sekitar 30 menit, saya pastikan LCD-nya ini sudah normal ya, tidak ada masalah dengan LCD-nya. Saatnya saya akan melakukan perakitan ulang atau melakukan proses berikutnya, yaitu pengeleman.
Saya akan melakukan proses pembersihan terhadap frame LCD-nya dari sisa-sisa lem. Karena ini memakan banyak waktu, jadi saya skip videonya. Dan ini hasilnya sudah bersih ya. Kamera selfie-nya saya lepas dulu, karena nanti kita akan lem. Jadi takutnya nanti terkena lem kameranya, jadi lebih baik kameranya saya lepas dulu. Nanti setelah dilem baru saya pasang kameranya. Bagian atas saya kasih lem warna bening karena di sini ada sensor proximity. Kalau kita kasih lem hitam itu bisa mengakibatkan sensornya terganggu. Ya, selebihnya saya kasih lem hitam. Kenapa saya lakukan ini? Karena lem hitam itu lebih cepat kering, sedangkan lem yang bening itu agak lambat kering. Kemudian di sini saya melakukan pengerukan terhadap lemnya. Ini saya keruk ya supaya lemnya tidak belepotan. Kalau kita keruk seperti ini itu meminimalisir terjadinya belepotan, karena yang tersisa hanya lem yang seharusnya berada pada tempatnya ya, di pinggiran frame itu ya. Jangan sampai ada yang masuk ke bagian dalam. Dalam pemasangan LCD ketika sudah dilem itu jangan langsung ditekan ya, melainkan kita presisikan dulu. Setelah yakin LCD-nya sudah presisi dengan frame-nya, barulah kita lakukan penekanan. Setelah yakin semuanya presisi, kemudian saya ikat dengan karet gelang. Kenapa saya gunakan karet gelang bukan penjepit yang seperti biasanya? Karena karet gelang itu saya rasa lebih aman. Setelah saya ikat seperti ini, saya diamkan selama kurang lebih sekitaran 1 jam sampai diyakini lemnya benar-benar sudah merekat dengan sempurna atau lemnya sudah kering. Setelah ini sudah sekitaran 1 jam, ya ini saya rasa lemnya sudah merekat. Saatnya saya lepas karet pengikatnya. Saatnya saya melakukan perakitan ulang, memasang semua mulai dari baterai, kamera, dan semuanya saya akan rakit kembali. Sebelum memasang semuanya, saya melakukan pengecekan dulu terhadap LCD-nya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan normal. Terutama ini soketnya, apakah soketnya merekat dengan sempurna atau tidak. Ya, setelah saya cek barulah kemudian saya akan rakit kembali. Untuk back cover saya menggunakan lem beningnya karena lem hitam itu biasa merusak cat atau biasa membuat cat dari back covernya itu menjadi keriput. Kalau lem bening itu tidak. Seperti halnya dengan pemasangan LCD, ini jangan langsung kita tekan ya, melainkan presisikan dulu. Setelah yakin semuanya presisi, barulah kemudian kita tekan dan melakukan proses mengikat back covernya.
Dan ini setelah saya ikat, saya akan tunggu beberapa menit sampai lemnya ini benar-benar merekat dengan sempurna. Ini sudah saya taruh selama beberapa saat. Saatnya saya lepas pengikat karet gelangnya. Ini tinggal kita bersihkan ya dari sisa-sisa lem menggunakan bantuan lap yang sudah kita kasih minyak telon. Dan ini adalah hasilnya setelah kita bersihkan. Ini LCD-nya sudah rapat dengan sempurna ya, tidak ada cahaya yang keluar atau bocor. Ini mulus ya, jadi ini siap kita serahkan kembali kepada pemiliknya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.